Sebenarnya emang dari kecil emang udah mimpi mau ke Amerika, mau tinggal di Amerika dari kecil. Mimpinya. Dibuang ayamnya, Astagfirullah. udangnya dibuang, kalau prepare salah dibuang, dibanting. Awal-awal tuh. Iya. Dibanting kan. Tapi ente terus gigih belajar. Iya, gigi. Enggak, dari 17 tahun. Berapa restoran? Banyak deh. 100 kali. 100 restoran? Mungkin. Ente cobain kerja di 100 restoran? Iya, dari bawah ya. Iya, dari belajar. 100-an. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Sekarang mungkin sebagian penonton pengen tahu ente bisa ke Amrik dan dari tahun berapa, dan prosesnya ke Amrik, kenapa ente ke Amrik dari 2006 ya? 2005 stay. Berarti 2022 17 tahun. Iya. Saya dari Gang Arab, ente gede di sini, ente bisa hidup di sana, punya keluarga, punya anak 2, satu udah kerja, satu masih kuliah ya, sekolah kuliah. Kuliah. Kerja. Dapat istri di sana, orang Indo tapi ketemu di sana gitu. Ceritanya gimana nih? Sebenarnya kalau ke Amerika ini tahun 2000 udah ke Amerika. Tahun 2000. Masih kuliah, masih ganteng dah. Masih ganteng. Masih ganteng dah. Iya. Empok tiri kawin, aneh sekeluarga sana. Sebenarnya waktu 2000 tuh aneh mau di stay. Mau stay di Amrik? Bokap nggak ngasih, masih sekolah. Masih kuliah. Nah, terus terus? Nah, terus 2000 itu cuman 6 bulan apa ya, terus balik lagi 2005. Tapi aneh ngeplay visanya itu 2003 kalau nggak salah. 2003 apa 2004? Setahun 2 tahun ya nge-apply visa. Setahun 2 tahun. Intinya mah di visa ya? Di visa intinya. Terus? Karena jadi kan aneh emang udah punya visa US. Karena yang pertama itu jadi udah punya visa US tahun 2003. Nah, belum ada ongkos nih, ya kan. Akhirnya bokap ini awalnya sebenarnya waktu di Indonesia ada cerita nggak enak juga sih, aneh mana ngomongnya. Aneh dulu pernah terlibat dunia kelam lah ya, dunia kelam, dunia narkoba lah. Ini nggak boleh dicontoh juga ya. Maksudnya aneh sebenarnya nggak mau. Titiknya ente kenapa alasan ke Amerika salah satunya itu? Salah satunya itu. Ente terjerumus lah ya? Terjerumus. Sebenarnya aneh nggak mau cerita belum baru bisa. Baru hanya di Bonsai Channel Bang Haji cerita. Sebenarnya aneh nggak mau cerita. Terus? Nggak mau cerita, aneh nggak. Pokoknya pernah terjerumus lah ya. Pernah terjerumus parah lah, pokoknya terjerumus narkoba parah. Terus satu titik aneh minta sama bokap, mama ayah, gue minta modal lagi nih. Mau kemana lu katanya? Gue mau. Terus saudara nawarin ke Malaysia kerja di kelapa sawit. Aneh nggak mau. Kalau ke Malaysia mendingan gue tidur. Mendingan gue di Indonesia. Ya, gitu. Terus akhirnya bokap ada rezeki, dapat komisi tanah. Aneh berangkat ke Amerika sendirian. 2005 sendirian. Sebenarnya ente berangkat karena ngindari lingkungan dan narkoba itu. Sebenarnya emang dari kecil emang udah mimpi mau ke Amerika, mau tinggal di Amerika dari kecil. Mimpinya? Pengen, karena kan kakak aneh berangkat ke sana. Aneh emang pengen ke sana, tapi pindah gitu. Maksudnya stay di Amerika? Stay. Nah, aneh waktu berangkat kan aneh konsepnya hijrah, tinggal di sana. Bukan mau nyari duit 5 tahun pulang. Bukan. Pengen bener, iya. Pengen lepas dari lingkungan narkoba? Lepas dari lingkungan narkoba, misalnya nggak perlu dicontoh ya. Ntar jangan orang narkoba biar ke Amerika lagi. Karena mungkin zaman itu juga emang lagi daerah ente lagi itu-itunya lah ya. Lagi kenceng-kencengnya lah, daerah Pasar Minggu selatan lah ya. Selatan kenceng-kencengnya. Terus akhirnya berangkat di sana. Berangkat
kerja jadi busboy 6 bulan. Pertama kerja jadi busboy sebulan. Jadi busboy sebulan. Ketemu temen tuh anak Jawa. Anak kampung Jawa. Bukan. Oh, orang Jawa. Anak Cirebon. Ketemu nonton Gigi. Gigi ya. Kenalan nih, namanya adalah Kiwawan. Aneh dikasih putih sama dia. Di sono ketemu juga akhirnya. Ketemu lagi dikasih putih. Padahal ente mau bener ya? Mau bener. Dikasih putih. Kita putih ngomong kokain, kasih kokain saya. Kasih. Kamu suka ini enggak? Wah, boleh juga, ayo. Gitu. Teman dulu. Oh, masih adaptasi berarti? Masih adaptasi. Nggak bisa ninggalin yang di Indo? Budaya narkoba di Indo nggak bisa tinggalin, di Amerika ketemu juga? Bukan nggak bisa ninggalin, bisa ninggalin pelan-pelan. Ketemu aja pas ketemu gitu. Terus itu kan waktu itu nonton konser Gigi konser di sana. Aneh pakai dulu di hotel, terus nonton gitu. Tapi posisi udah ada kerjaan nih? Udah habis kerja, megang duit ya. Terus akhirnya ketemu orang-orang kayak gitu lagi? Banyak anak-anak Indo yang begitu, banyak di sana. Cuma kan tergantung kita mau berubah apa enggak. Kalau kita nggak berubah ya gitu-gitu aja. Banyak sih yang masih mereka nggak berubah ya, hidupnya ya jangkis gitu. Jangkis sih enggak ya. Masih menikmati itu. Masih begitu, nggak mau berubah. Jadi kalau misalnya saya tetap di New York di hotel itu, tempat itu, yang mungkin Aneh sampai sekarang nggak bisa pulang Indonesia. Jadi Aneh kalau misalnya jadi ini di hotelnya kecil, terus anak-anak pada nongkrong, pada minum, pada ngapain, semuanya ada di situ. Aneh berpikir, kok Aneh jauh-jauh ke Amerika begini lagi gitu loh. Tapi sambil nikmatin kan, tapi Aneh kadang-kadang kalau di kamar sendirian, kok gue begini lagi ya. Terus Aneh langsung pindah state. Gitu. Aneh menghindar 6 jam dari New York gitu. Pindah kota, kerjanya pindah. Gitu. Terus, tapi akhirnya perlahan-perlahan itu benar-benar ente nggak ketemu dan nggak nyentuh ya? Nggak nyentuh. Nah, semenjak nggak nyentuh itu Aneh pas Aneh beli mobil, Aneh nggak nyentuh. Jadi Aneh punya beli mobil, jadi Aneh mainnya di desa-desa lah. Di desa-desa kan kita perlu kendaraan. Jadi kita nggak ke kota, jadi kita main di kampung-kampung. Ibaratnya gitu, kampung-kampung. Cara menghindari seperti itu? Ya kita kerja. Kerjanya ke daerah yang seperti itu, nggak ketemu di kota besar. Paling yang ke bar ya, biasa nyari jamu lah ya. Ke bar, nyari jamu di bar. Gitu aja. Tapi nggak narkoba. Nggak narkoba. Kalau ada Aneh cabut lagi. Pindah lagi. Kalau berarti berhubung sesuai dengan pindah, yang otomatis kerjaan pindah juga dong. Pindah, iya. Gitu. Kalau udah ada, pernah satu restoran anak-anak kita juga sih parah pada gitu, Aneh pindah pasti. Orang Indo juga. Pindah. Pindah. Dan akhirnya lingkungan yang ngerti ente ya. Iya. Orang sampai waktu di satu restoran Aneh cuma dengar cerita doang. Bisa di mana? Bisa perempuan bisa dijual di situ. Untuk hal seperti itu? Iya. Untuk narkoba itu? Iya, dijual. Dia jadi dapat barang yang penting. Dapat komisi kita. Astagfirullah. Dijual orang sono, anak-anak. Dijual. Gitu sampai seperti itu ya. Aneh cabut. Pokoknya ente mau berubah, mau lebih baik, ketemu lingkungan cabut. Kadang-kadang kan di restoran nih anak-anak baru nih Indo di Indonesia mungkin nggak bandel ya. Di situ Aneh tahu tuh mereka begitu. Aneh mau belaga bego aja. Aneh mau belaga bego, pura-pura nggak tahu, padahal Aneh tahu. Gitu. Aneh belaga bego, padahal kita kan pakar kayak gitu. Ini dari remaja ya. Iya, di bar aja kalau kita cari, ketemu orang itu kita ngomong pasti ngerti lah. Ya, hey man, what's up? Ya, some from gitu. I need white paper ini. Kasih. Biasa, my bro udah.
orang maebro dah. Pasti paham dah pokoknya. Berapa lama tuh Ji sampai bener-bener nggak nyentuh nih? Kalau di Indo kan udah pasti lingkungan sini ketemu. Sebenarnya kalau di sana aneh sebenarnya sih nggak nyentuh. Maksudnya aneh kalau turun ke New York begitu. Turun ke New York begitu. Tapi kalau di kerjaan nggak. Turun New York itu makanya aneh kerja tuh jauh. Jadi kalau terus cari kesibukan lain, nyari cewek, pacaran. Terus kita nonton bioskop, makan di restoran. Terus kita ke bar sampai tuh ada cerita nih, teman ini masih kerja jadi kita kerja di state lain. State itu negara bagian? Di negara bagian lain kan, ada di sono, ada di sini nih, geng-geng kan. Aneh jam 11 sudah di bar, setengah 12. Sampai orang-orang tuh pada ini, Ariel Peter Pan mah kalah sama lu katanya. Ariel Peter Pan, Indonesia tuh menyanyi. Ariel Peter Pan mah kalah sama lu. Lu jam 11 udah di bar. Jam 11 malam. Udah di bar tiap hari. Tiap hari Bang Dawe. Pulang minum aja udah, nyari jamu aja udah. Ya kadang-kadang mamam nih. Ya kadang-kadang kalau ada bule ya jadian mana gitu. Enggak, itu berarti kalau minum kan jamu ya di sana. Tetap narkoba tuh udah hilang lah ya. Udah hilang. Tapi tetap adaptasi minum itu karena jamu. Kalau gua nggak ngopi dah bahasanya kan. Aneh berhenti minum kan gara-gara anak. Oh, gara-gara anak. Anting 2 sini. Anting 2. Gitu. Di Amerika mah aneh cari kesibukan lain. Misalnya nih kasih tau nih, nyari cewek, bukan nyari cewek, misalnya di bar. Ada bule cakep 2. Bilang aja pelayan, apa yang dia makan saya yang bayar. Whatever he take it, I take it. Udah. Jadi tuh. Jadilah, habis dia mau bayar, Mr. Andrew Peore. Thank you, bla bla bla. Cari kesibukannya di situ lah. Gitu. Cari biasanya dia tuh di desa-desa cari loko bar. Ibaratnya kalau kita di Indonesia orang Indomie, warung jamu gitu. Sebenarnya udah hilang, udah semuanya tuh udah pas di Amerika tuh sebenarnya secara mindset ente berubah mindset aneh. Udah berubah. Akhirnya ente ketemulah kehidupan yang lu. Karena ada mobil, bisa beli, ada duit, bisa cari yang lain. Misalnya jalan-jalan ke tempat pariwisata, kalau bahasa sini dunia fantasi lah gitu. Main bom car yang mesin tuh, yang bom car yang kayak pembalap formula, main begituan sama anak-anak. Kita ayo ke sana, yuk gitu. Aneh mah nontonin aja mereka yang main. Lu terhibur ya? Terhibur. Terus apa ya, banyak kok jangki-jangki yang ikut Yunan tuh jangki juga dulunya sama. Tapi sehat ya? Sehat. Bang Yunan sehat ya? Salah satu alumni Budut 913 Gang Subur, CSE Bang Haji. Nanti kalau ke Indo, podcast Bang Yunan ya kita ya? Yoi, harus dia. Terus janjian di mana kita makan malam bareng-bareng gitu. Misalnya libur nih ya, hari Senin libur, kita libur. Yaudah kita libur hari Senin. Jalan itu rame-rame mana gitu. Jadi liburannya udah beda. Faktor cari yang baru. Menurut ente kan bokap juga di sana ya, langsung ke sana juga kan. Iya. Dan walaupun beda rumah sama ente jadi deket kan ya gitu. Sekarang bokapnya di sini pengen terapi biar sembuh, lagi sakit ya kan, doain orang tua Bang Haji, bapaknya lagi sakit, kita doain sama-sama lah supaya sehat. Makanya dia pulang sini nganterin gitu kan. Nanti kalau udah balik, kalau udah sehat balik lagi ke Amerika katanya. Nah, lingkungan menurut ente lingkungan, berarti yang kuat lingkungan ya, lingkungan sama keluarga. Lingkungan, keluarga, sama kesibukan kita. Kesibukan. Kerja kan 12 jam. Kalau ada dunia yang begitu saya pergi. Dunia begitu pergi. Pokoknya bersentuhan dunia kayak gitu ente cabut. Aneh cabut. Cicipin dikit lah. Pergaulan cabut. Aneh pura-pura bego lah. Dia kan baru kemarin main gitu, aneh pura-pura bego.
Pura bego aja, Iya, cupu ya. cupu. Padahal pakarnya di sini. Kita cupu. Tapi warga tetap ngedukung ente supaya berubah ya. Maksudnya Iya. kan ente kan punya anak kecil pada saat itu kan. Iya, ya berubah lah. Iya. Luar biasa ya. Balik lagi kita ke dukungan keluarga supaya hidup kita jadi lebih baik dan berubah. Iya, dari ngerokok berhenti, minum berhenti, anak, iya, Anak-anak ya. yang berhenti rokok. Nah, ini Ji, ente orang penasaran nih. Kalau ibaratnya kan di Indo nih ada chef-chef yang terkenal kayak contoh Chef Juna, Chef Reno ya kan, yang sering di TV ya kan. Ente itu sebenarnya masaknya emang backgroundnya setelah SMA kuliah Nah, ini bisa masak atau bisa di sana atau otodidak gitu. itu tidak, karena dari kecil emang senang masak, di rumah sering masak. Seneng masak. Pernah waktu Lebaran tahun berapa aneh yang masak, tapi bumbunya beli ya. Maksudnya bumbu waktu dulu kan ada Bumbu kemasan. bukan sunsetan, tapi emang dia bikin. Oh, kayak yang orang-orang bumbu di pasar-pasar itu udah jadi. Udah jadi. Saya yang masak buat tupat apa ya, saya masak. Seneng emang. Iya, Cuman masakan Western ini belajarnya di sana. di sono. Saya sebenarnya Jepang Western tapi dikemas dengan Jepang. Sebenarnya Western itu makanan Western. Tapi ente kemas dengan Jepang. Bukan aneh, maksudnya makanannya dikemas Jepang. Jadi itu sebenarnya masakan Amerika. Gitu. Oh. Sebenarnya Tapi berarti datang ke sana itu nggak langsung jadi chef dong? enggak. Belajar yang tadi itu. Belajar dilempar-lempar piring. Lebar. Iya. Dilempar piring, lempar tray, dibuang ayamnya, Astagfirullah. udangnya dibuang, kalau prepare salah dibuang, dibanting. Awal-awal tuh. Iya. Dibanting, Bang. Tapi ente terus gigih belajar. Iya, gigi. Terus itu kan pikiran kita kan kalau udah kerja kan dapat duit banyak kan. Ya bodo amat, anggap aja kita pendidikan Di papras, militer. Buang, why? Apa? Nggak enak nih gitu. Lapnya, keretanya dia kita lapin, servisnya kita servis lah. Ya nggak apa-apa, emang gitu. Pengen dapet ilmunya ya kan? Dapat ilmu, iya. Biar dapat bisa. Gitu. Selama 17 tahun berapa restoran ente udah pernah kerja? Tahun ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini aja udah 4. Tahun ini 4. Udah hampir 4 restoran. Enggak, dari 17 tahun. Berapa restoran? Banyak deh. 100 kali 100 restoran? mungkin. Ente cobain kerja di 100 restoran? Iya, dari bawah ya. Iya, dari belajar. 100-an lah. Itu banyaknya pemiliknya Asia. Asia. Rata-rata pemiliknya Asia. Asia rata-rata. Nah, zaman sekarang ini orang Indonesia Udah bisa. sebenarnya sih udah dulu, sekarang udah banyak yang buka restoran, udah mulai belajar, udah mulai bisa buka, udah berubah lah, dulu udah nggak jadi pekerja lagi, banyak yang udah jadi bos. Bisa punya restoran. Banyak yang Dengan menu makanan Western apa Indonesia? sama itu enggak, ada yang Western. iya, makanan Habachi Jepang. Restoran Indonesia juga ada juga di Philadelphia, orang film Indonesia apa, makanan Indonesia ada banyak. Philadelphia mah dari restoran, catering apa, di Washington juga ada. Kalau ente mau nujublanin tumpeng dan segini-segini ada. Iya, catering buat 50 orang sama tumpengnya sama ini ada. Komplit lah ya. Komplit. Ada semua, mau gimana ada. Mau talilan ente 20 orang ada. Nanti mau masak kayak tinggal kasih orang profesionalnya, udah dia kerjain sendiri. Teman-teman kita doang. Gitu. Ada. Kan main loh, 17 tahun 100 restoran dicoba. Dan gue kenal dia, udah 6 kali restoran pindah. Lebih Bang Dewi kalau Lebih. pernah. Lebih ya? Lebih. Ada 20-an. 20 ya, setahun setengah 20 restoran ente. 2 tahun setengah, hampir enggak. Ya 10 lah. 10 restoran ya. Karena dia pernah COVID
hampir sebulan lebih ente Ji. 2 bulan. 2 bulan dia nggak kerja. Kagak kerja dia. Lama banget sekeluarga. Terus pindah lagi nggak lama. Dan yang gue salut dari Bang Haji, kerja di suatu tempat yang tidak bisa, walaupun di sana minoritas ya Muslim, yang tidak bisa untuk sholat Jumat atau ibadah, dia keluar, gila. Udah prinsip banget tuh Ji. Udah prinsip. Tahu. Aneh bukan maksudnya aneh bukan orang yang religius. Tapi kayaknya karena waktu itu pokoknya kalau nggak bisa sholat Jumat tuh kayaknya gimana gitu. Mendingan cabut ya. Mendingan nggak usah kerja. Mending nggak usah kerja, pindah. Dan dengan skill ente yakin ada aja peluang kerja ya? Ada, insya Allah ada aja. Kenapa nggak ada? Ada, buktinya ada. Sampai sekarang, udah berapa tahun ada. Kebanyakan anak-anak Indo tuh gitu. Jumat. Nggak bisa? Pray Jumat. Jumat. Bos-bos juga udah tahu. Oh, udah budayanya orang Indo udah mulai. praynya hari Jumat. Kan kita kan orang Indonesia udah semakin banyak, terus bos-bos Asia tuh udah semakin paham kemauan kita. Jadi dia harus nurutin juga. Gitu. Mau nggak mau dia harus oke, gitu. Jadi udah semakin banyak orang Indonesia, orang Muslim. Jadi kalau yang Kristen dia ke gereja, dia ngomong hari Minggu liburnya. Dia mau ke gereja, kita yang Islam Jumat. Malahan terakhir headset saya kan headset ya. Headset saya Bung David, orang Nasrani ya. Saya dikasih libur Jumat. Udah otomatis. Kamis Jumat. Iya. Padahal Jumat itu kan bikin duit kan. Iya. Ya oke lah. Hari Jumat. Hari Jumat saya udah. Rezeki nggak kemana ya? Rezeki nggak kemana. Udah diatur. Justru pernah nggak sholat Jumat nih. Ban mobil aneh bocor. Kayak gitu. dapat teguran gitu. Kan sama Bang David, lu Jumat ya, udah sholat Jumat ya. Ban mobil aneh bocor. Emang udah waktunya rusak tuh ban, tapi pas habis sholat Jumat. Aneh nggak sholat Jumat, libur Jumat aneh nggak sholat Jumat, malas gitu. Ban bocor. Gitu. Padahal udah dikasih libur Jumat. Dikasih libur, pernah gitu waktu yang ngasih libur Bang David, ya udah. Jadi kalau ada Jumat aneh pasti minta waktu itu. Luar biasa ya. Minta waktu. Belum hijrah, bukannya hijrah, cuman ya emang nggak tahu kenapa begitu udah. Ya di sini juga begitu, harus Jumat. Jumat tuh warung ada yang tutup. Iya. Bukannya habis sholat Jumat macam-macam ya kan. Macam iya. Ya udah. 1 jam, setengah jam apa-apa. Gitu. Terus mayoritas kerja rata-rata sama orang Indo sendiri ya? Sama orang kita. Sama orang Indo sendiri. Maksudnya teman-teman kerjanya? Orang Indo. Kan kalau bos tuh sukanya kan yang kerja tuh satu grupnya orang Indonesia semua. Sukanya gitu dia. Jadi orang kita tuh terkenal apanya? Terkenal kerjanya rajin. Terus kerjanya rajin. Restoran gak rame jadi rame. Oh gitu. Customer suka. Dengan apa? Pelayanan ramah? Iya, kita kan banyak omong, orang kita kan banyak omong. Ramah lah orang kita. Ramah, iya. Jadi orang banyak datang. Makanya kalau bos-bos tuh biasanya nih headsetnya orang Cina, 2, waktunya Cina, atau 4, 5, 6 orang Indo gitu. Buat daya pikat sebenarnya? Iya, daya pikat. Daya pikat, iya. Mereka minta orang Indonesia pasti. Oh, baik kerjanya pintar, bisa dipercaya, rajin, bisa bikin customer datang. Gitu. Orang kita tuh gitu. Bagian dari markup juga orang Indo di sana. Dan sekarang orang Indo udah mulai buka restoran habachi juga, ada beberapa buka habachi udah mulai banyak lah. Berbisnis juga udah mulai banyak. Dulu kan sebagai pegawai ya 10 tahun yang lalu kebanyakan pegawai. Ada yang buka juga, cuman jarang. Tapi sekarang rata-rata mereka udah. Nah, sekarang dengan kondisi anak udah gede, jadi ente ada impian dan cita-cita seperti itu? Cita-cita gimana? Pengen buka usaha restoran? Iya, cuman belum klik aja. Belum klik ya? Selain duitnya juga gede, cuman kita belum dapat klik aja. Belum mau klik waktunya ya? Belum dapat bos yang klik. Biasanya kalau aneh kan
10%. Oh. Tuh, kita naruh saham 10%, 20%. Oh, ada investor. Iya. Nunggu investor ya, yang klik lah ya. Bukan nih bos gede nih, kita punya restoran. Terus kita naruh Saham. 10%, 20% gitu. Belum nemu aja. Belum nemu. Oh, hanya nitip saham, nitip modal. Enggak, kita kerja, tapi kita naruh saham gitu. Oh, bisa di sini. Bisa gitu. Belum nemu. Pegawai tapi bisa naruh saham buat owner. Iya, kita jadi owner kecil lah. Owner kecil ya. Bos kecil. Cuman gayanya kayak bos gede biasanya yang begitu. Kalahkan yang kecil. Nih, atau lagi mungkin dari Poer atau dari Van Ente. Ente haji di Amrik berarti? Iya. Bukan di sini. Bukan. Pas lagi di Amrik. Iya. Momennya kenapa? Selain ada kesempatan, duit ya. Momennya Gampang. kenapa ente daftar? Enggak, ini udah niat. Ane bisa keluar Amerika, ane pengen ke sono. Waktu itu sama keluarga? Iya, Sama istri? sama istri. Sono. Oh, berarti daftarnya itu mungkin kalau istri. Karena kan Kalau nggak sini, ada- di sini kan nunggu kuota. Kalau sono nggak ada kuota ya? Nggak ada. Oh iya, nggak ada kuota. Berangkat aja. Tahun itu daftar berangkat aja gitu. Ya? Ini musim haji sekarang. Ya kita daftarnya 3 bulan. Ya habis apa ya? Lebaran, habis Lebaran. Habis lebaran atau sebelum lebaran? Udah bisa berangkat? Enggak, udah mulai. Iya, maksudnya nggak nunggu 30 tahun di sini, 20 tahun kan di sini 15 tahun. Nggak. Daftarnya kapan? Gajinya kapan? Kalau ada duit kita datang ke travelnya, udah daftar langsung berangkat. Biasanya kalau mau musim haji mereka travel tuh pada iklan di Facebook tuh gitu. Haji umroh itu mereka keluar semua gitu. Hari pas mau musim haji, mau musim habis umroh, pokoknya 2 musim itulah. Musim haji, sebelum musim haji itu haji 4.000, 5.000, 6.000. Untuk tahun itu. Untuk tahun itu belum COVID lah ya. Ntar tutup. Ntar umroh. Ntar baru haji lagi, musim haji baru di travel itu ntar lagi gitu. Dan Ya. kalau bisa kita mau daftar nih sekarang musim haji, kalau belum buka. Belum buka ntar gitu. Ada niat banget misalnya, ya nunggu buka. Nunggu buka dulu. Gitu ntar bulan segini atau bikin reservation aja atau bagaimana gitu. Gitu. Ya itulah sekelumit ya cerita prosesnya Bang Haji Najir berangkat ke Amerika sampai 17 tahun sampai sekarang, dan keluarganya udah menetap di sana. Ya kadang-kadang kalau ada waktu bisa libur, jatahnya harusnya 3 tahun sekali ya di ente pulang ya. 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Cuman 2017 karena COVID baru bisa balik. 19. Harusnya 2019 nggak pulang. No, kan COVID 2019 lah. Ente 2017 kan terakhir. Pulang, iya. Nggak pulang lagi baru Ya, sekarang kan, iya, baru karena sekarang. COVID kan. Dan akhirnya balik lagi ke selatan, dia nganterin bokapnya, habis ini ke Jawa, dan nanti ketemu teman-teman Poer, teman-teman selatan, teman-teman channel. Tapi dia nganterin bokapnya dulu ke Jawa, habis itu kita janjian sama teman-teman Budut. Sama aneh bikin konten itu makanan legend Pasar Minggu. Wes apa tuh? Ya makanan legend Pasar Minggu. Apa yang ente ingat? Kayak bubur ayam Kalibata. Terus bubur ayam mulu, nasi uduk ada kagak? warteg. Warteg. Terus sama soto di Sabang. Soto ayam kalau malam di dekat Aptik Jaya. Bayoran dekat Polsek. Masih ada kagak? Nggak tahu. Yang pasti yang masih ada soto Betawi Bang Jalil. Di selatan itu dong orang tahu yang lagi viral. Tuh, gultik. Gultik. Gitu. Kemarin ke Bang Jalil tuh sempat, teman Bang Jalil lagi istirahat dia. Mana Bang Jalil istirahat? Kata pegawainya ya. Nah, nanti insya Allah udah tektok ya Bang Jalil, ntar datang sama Bang Soblak 71 CB. Soblek. Soblek. Nah, itu legendnya CB tuh. CSNT juga. Aneh juga itu. Soblek. Ya, dia ngurusin temennya dulu yang sakit. Insya Allah hari Kamis mau Kami sih. rapat sini. Karena ini Bang Haji stay di sini
di luar nggak ada wifi katanya. Nomornya kagak bisa di luar. Kalau di hotel baru ada. Di hotel baru. Bang, untuk generasi muda nih Bang, yang punya impian, kalau gua udah tua, mungkin impian ke Amerika, mungkin kesekian kali. Yang muda-muda lah, yang punya impian ke Amerika atau ke luar negeri nih. Milenial milenial, semua orang tuh punya cerita ya. Jadi ceritanya saya nih, jadi semua orang punya cerita beda-beda. Jadi kalau punya mimpi, ya mimpi aja setinggi langit. Gratis ini. Gratis, jangan takut. Dan kalau udah itu, misalnya ente mau ke Jepang atau mau kerja, harus ada konsepnya biar nggak kemana-mana. Gitu. Misalnya kalau gue kerja di Indonesia nih, misalnya gue habis kerja 2 tahun, gue mau kawin, ya lu konsep bekerja 2 tahun lu kawin, nyari duit buat kawin gitu. Jangan belok. Jangan belok-belok gitu. Konsepnya apa? Dan semua orang punya ceritanya masing-masing, jangan diikutin. Iya. Ambil yang baiknya. Ambil yang baik, jangan wah gue narkoba dulu biar ke Amerika, jangan. Karena ngindarin narkoba gitu, jangan. Gue sebenarnya nggak mau juga pada saat itu ya, zaman itu kan kita kan nggak tahu. Bener kayak si Ari Lasso ngomong, terus kayak Bim Sleng ngomong, semuanya yang zaman-zaman dulu tuh anak 90-an kita nggak tahu. Efek sampingnya kayak apa kita nggak ngerti. Kalau efek sampingnya jadi gembel, nggak punya duit, dibersihin orang nggak bakal mau, nggak keren itu. Gitu. Karena kita nggak tahu, nggak ngerti, jadi pakai konsumsi ya. Iya, kerennya 3 bulan, kesononya ya lo jual barang. Ketergantungan. Tapi ente yakin nggak? Dan mungkin seyakin-yakinnya para pengguna narkoba, kalau terus ente di sini, ente mungkin maaf bisa mati kali. Iya, bisa juga. Mungkin cacat mungkin. Maksudnya hidup pun cacat. Maksudnya epleng gitu. Banyak yang gitu sih. Karena aneh kan sebelum ke Amerika tuh, sebelum berangkat, rumah sakit semua udah Triadipa, Siaga, udah masukin semua. RSKU, Fatmawati. Udah ngerasain semua. Udah, Bang Dawa. Rumah sakit semua tuh. Astagfirullah. Lumpuh, nggak bisa jalan diseret-seret. Jalan diseret-seret aneh, nggak bisa jalan, nyari barang. Baru keluar dari rumah sakit 2 hari langsung keluar lagi bokul. Masih di jalan udah lumpuh. Bayangin coba. Tapi kuburan jauh ya? Kuburan insya Allah jauh, masih jauh kan. Pada saat itu. itu. Dari teman-teman segelintir orang yang masih bertahan hidup. Yang sampai sekarang. Segelintir orang. Cuman nggak sehat. Yang selamat. Sebagian nggak sehat ya? Sebagian yang sehat. Ada yang sehat. Ada yang sehat. Ada lah masih disebutin. Pernah jadi ini juga. Ada yang sehat. Tapi ada yang sakit juga. Ada yang sakit. Ada sahabat aneh tuh. Dia anaknya pinter ya. Dia sebelum bahasa Inggrisnya dia tuh kayak bahasa Inggris saya di sekarang. Pinter bahasa Inggrisnya. Conversationnya pinter. Dia anak sekolahan lah tuh. Di Lia juga top, di Lia kursus, dia nomor 1 bahasa Inggris segala macem. Lulus kuliah udah kerja, aneh kan belum kerja, dia kerja jadi pokoknya dia enak lah kerja, eksekutif muda lah. Karena begitu ya nggak bagus hidupnya, kasihan. Mungkin keluarganya juga maksudnya nggak ada kesempatan untuk kesana kesini, ya jadinya ya begitu aja udah. Sampai sekarang belum masih ada orangnya, cuman eplong. Iya eplong. Gue mau jadi narsum, eplong nggak nyambung. kasihan ente ntar. Ani pernah ngomong nih mau ribut jadi narsum yuk. Kasihan Bang Dawai lah kalau sama Ginanjar gitu. Kasihan Bang Dawai. Aneh pernah dapet salah satu narsum yang keren juga sih dari Gang Subur. Gaya bicara seperti itu, ternyata dia konsen. Konsen. Jadi begini Bang Dawai. Ya, sehat terus Bang Tommy, IP Gang Subur. Bang Subur. Makasih Bang Tommy mau jadi narsum IP. Temennya Bang Yunan. Bang Yunan. Tapi sehat, alhamdulillah. Itu hanya efek dari. Efeknya aja. Jadi zaman dulu tuh emang kita nggak tahu, nah efeknya baru sekarang. Seandainya kita tahu, kita nggak mau. Nggak mau. Nggak ada keren-kerennya lah. Ya
mungkin filosofinya gitu ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Di surga. Maunya begitu ya. Kayak yang selamat yang artis tuh, Ari Lasso. Slang kuang Slang. selamat. Ya tapi jangan ditiru. Gitu, cuman dia doang orang khusus. Orang khusus yang bisa ngelewatin. Tapi banyak yang mati ya Orang akhirnya. mati bukan orang khusus, orang tua nih kalau bukan anak gua kubur hidup-hidup. Karena kan aneh ngurusin bokap jadi. Iya, akhirnya kan ente sehat, bokap sakit, ente bisa ngurusin kan? Aneh ngurusin. Yang kemarin ente sakit, ente diurusin bokap ya kan? Sakitnya sakit itu gitu maksudnya. Iya. Ya, pokoknya keren dah nih, Bos Najir ya kan ceritanya dari kenalan sama Ane, terus dia ceritain masa lalu dan bisa ke Amrik, salah satunya narkoba ya. Stop narkoba lah Tuh, buat. Jadi bukan karena narkoba gue bisa ke Amrik, bukan. Jangan di situ. Emang kebetulan aja. Iya. Ya, makasih Bang Haji. Iya, makasih. Nanti kita ketemu lagi setelah ente pulang dari Jawa. Untuk Power kita silaturahmi, untuk Jawara Channel kita silaturahmi, dan masih di wilayah selatan. Tangan dia selatan di sini. Anak selatan mana? Anak selatan asli ya nih. Ada selatan asli. Selatan punya cerita 90-an. Anak selatan asli. Dan buat teman-teman YouTuber pemula dan perjalanan gua sama Bang Haji ini salah satu bagian proses gua untuk menjadi YouTuber. Gua cuman ngasih tip aja karena ilmu gua juga belum seberapa, gua masih belajar, masih banyak kekurangan. Yang gue lihat, yang gue pelajarin, algoritma itu kita pelajarin dan nggak harus kita ikutin juga karena kan waktu dan kesempatan itu algoritma hanya jadi patokan atau CEO YouTube. Nah, gue berprinsip gue bikin video ditonton tuh ditonton seneng. Terus gue intinya badan gue nggak enak kalau nggak bikin video. Mungkin seperti yang dilakukan Bang Haji, kalau nggak ngevlog nggak enak. Nggak enak, iya. Dan gue ada lagi kebiasaan, gue kalau nggak ngedit, badan gue nggak enak. Setelah dibikin video, bikin edit, gue harus upload. Nah, gue usahakan tiap hari ngupload. Nah, itulah yang terrekomendasi nih, channel gue, Najir, mungkin channel-channel yang lain. Ngapain kita stok banyak, tapi kita nggak upload. Jadi upload. Dan YouTube itu sederhana, nggak harus sempurna. Kalau sempurna kagak ngupload ngapain? YouTube itu sederhana dan dia butuh yang masih original, nggak banyak copyright juga. Intinya mah rajin ngupload, rajin bikin video, upload karena wadahnya udah disediain sama YouTube. Itu intinya begitulah. Ya, sekian kita aja Nasar berhenti, sampai ketemu di liputan-liputan vlog Andrew Najir Bonsai Channel, dan terus ikuti kegiatan Andrew Najir di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.